Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Sebelumnya, perkenalkan, saya Regita Putri Astria dengan NIM 2110111014 bersama dengan rekan saya, Rasyada Maryanti dengan NIM 2110111012 dan Azrina Zahra Fabianti dengan NIM 2110111022 akan memaparkan mengenai materi anggaran pemasaran dan administrasi umum. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rasya Damaryanti. Saudara Rasya, dipersilakan. Baik, terima kasih Regita. Selanjutnya itu ada definisi anggaran. Anggaran adalah dokumen yang dirancang untuk menyelaraskan prioritas program dengan aliran pendapatan yang diproyeksikan. Dalam proses perencanaan, anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan yang dapat disusun, tetapi tidak semua rencana disebut anggaran. Lalu, penganggaran adalah proses di mana manajemen mengembangkan rencana kerja jangka pendek berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang 1 tahun. Penganggaran dinyatakan dalam jumlah, biasanya diukur dalam satuan moneter yang ditentukan selama proses perencanaan. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ada 4. Yang pertama itu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi koordinasi, yang keempat anggaran sebagai pedoman kerja. Selanjutnya ada definisi biaya pemasaran dan anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya pemasaran yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Biaya pemasaran dalam arti sempit sering diartikan sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Maksudnya, biaya dalam arti sempit ini hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan sejak produk jadi dikirimkan kepada pembeli sampai produk diterima oleh pembeli. Selanjutnya ada penggolongan biaya pemasaran. Secara garis besar, biaya pemasaran juga dapat terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama biaya untuk memenuhi pemasaran atau order filling cost. Yang kedua, biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost. Menurut Mulyadi, berdasarkan fungsi pemasaran, biaya pemasaran digolongkan menjadi 6. Yang pertama, biaya fungsi penjualan. Yang kedua, biaya pergudangan. Yang ketiga, fungsi kredit dan penagihan. Yang keempat, biaya advertensi. Yang kelima, fungsi pembungkusan dan pengiriman. Yang keenam, fungsi akuntansi pemasaran. Selanjutnya ada karakteristik biaya pemasaran. Beragam kegiatan perusahaan yang dilakukan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Maka dari itu, perusahaan yang mempunyai produk serupa tidak tentu melakukan cara pemasaran yang sama. Selanjutnya, ada aktivitas pemasaran kerap mendapati perubahan sesuai dengan ketentuan dalam kondisi pasar. Lalu ada kegiatan pemasaran bertentangan dengan pembeli yang merupakan variabel yang tidak bisa diatur oleh perusahaan. Selanjutnya, dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama atau joint cost yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan dengan terdapat dalam biaya produksi. Selanjutnya ada langkah penyusunan anggaran pemasaran. Yang pertama, mengatur anggaran biaya pemasaran berdasarkan jenis biaya pemasaran. Misalnya, berkaitan dengan kegiatan pemasaran dapat digolongkan menjadi biaya pemasaran langsung dan tidak langsung. Lalu, berkaitan dengan variabilitas biaya dalam volume atau kegiatan. Biaya pemasaran dibagi menjadi biaya pemasaran tetap dan variabel. Lalu ada pula biaya pemasaran dikaitkan dengan bisa dikendalikannya atau tidak terbagi menjadi biaya pemasaran terkendalikan dan biaya pemasaran tidak terkendalikan. Yang kedua, mendistribusikan masing-masing jenis biaya pemasaran ke dalam fungsi pemasaran. Yang ketiga, mengalokasikan biaya pemasaran dari masing-masing fungsi ke dalam pusat laba. Selanjutnya ada definisi biaya administrasi umum dan anggaran administrasi umum.
Administrasi umum adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan daya gunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dapat diartikan juga administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Anggaran administrasi yaitu anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Anggaran biaya administrasi umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, bagaikan keuangan dan bagian ke administrasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Regita. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kegunaan anggaran biaya administrasi umum. Pertama itu sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja, yang keempat untuk slide-nya berubah. Yang keempat, secara umum mempunyai kegunaan antara lain sebagai dasar untuk menyusun budget, kas, karena sebagian dari administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, sedangkan sebagian lagi dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi dan umum. Selanjutnya, ada langkah-langkah penyusunan anggaran administrasi umum. Pertama itu observasi dan analisa pendahuluan. Cara ini sangat diperlukan dalam memilih perkara yang wajib diketahui dan memastikan luasnya kegiatan dan pembakuan serta dibuat pembukuan mengeliminasi terhadap kekurangan yang bersifat teratur. Yang kedua, memilih fungsi atau kegiatan yang disusun standarnya. Ini adalah sebagai tolak ukur pengeluaran administrasi, dan administrasi umum cuma bisa dibuat untuk suatu aktivitas yang presentasinya bisa dihitung secara pasti dalam bentuk satuan baku pengukuran. Selanjutnya, penentuan satuan standar pengukur kegiatan. Satuan standar pengukur kegiatan ini merupakan bagian aktivitas administrasi umum bergantung terhadap kegiatan yang khusus dilakukan oleh bagian yang berhubung, sehingga bisa digunakan sebagai alat ukur kinerja. Selanjutnya ada menentukan metode dan perhitungan dasar. Di bagian ini dilakukan penyelidikan mobilitas saat dipakai terhadap bagian berdasarkan fungsi administrasi dan genetik yang hanya mampu dibentuk standarnya. Atas dasar pengamatan mobilitas dalam kurun tertentu dibuat estimasi pengukuran dan diukur banyaknya pengeluaran biasa. Yang kelima, testing atas biaya standar. Ini sebagai patokan pengeluaran dihitung, maka patokan harus dilakukan percobaan terlebih dahulu agar dapat mengikuti apakah efisien jika digunakan. Selanjutnya, terakhir adalah aplikasi akhir. Aplikasi akhir ini merupakan patokan yang dibutuhkan sebagai pengertian kehadiran para dan menjalankan yang sesuai dengan tanggung jawab atas bidang tersebut. Karena yang akan dihitung kinerja adalah para yang menjalankan menjalankan dalam kegiatan administrasi yang hadir tersebut. Selanjutnya, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi umum. Pertama itu ada faktor anggaran penjualan, anggaran unit yang diproduksi,
lalu berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan, lalu metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, dan terakhir ada metode alokasi biaya. Sekarang masuk ke pembahasan kasus. Ada kasus studi anggaran pemasaran. Dari PT Penerbit Erlangga adalah perusahaan jasa dan perdagangan yang berdiri sejak tahun 1952, melayani seluruh bidang pengetahuan dalam meningkatkan mutu SDM, keterampilan di seluruh tingkat pendidikan. PT Penerbit Erlangga memiliki 16 cabang di Indonesia dan salah satunya berada di Provinsi Bengkulu. Dalam pengeluaran yang dikeluarkan untuk operasional sebelum merancang anggarannya yang nantinya akan menjadi tolak ukur pengadaan pengeluaran operasional, termasuk pengeluaran pemasaran atau marketing. Sesuai dengan kebijakan perusahaan, dapat ditetapkan panduan anggaran biaya pemasaran yang menyimpangnya tidak menghasilkan keuntungan jika pendapatan kurang dari 2 miliar, maka dilakukan tindakan korektif. Nah, lalu dari metode time series anggaran biaya pemasaran, bisa diketahui bahwa PT Erlangga Cabang Bengkulu akan menghadapi varian yang menghasilkan laba dari perusahaan tidak wajib melakukan tindakan korektif karena anggaran pemasaran lumayan efektif sesuai dengan panduan yang resmi oleh perusahaan. Dapat diketahui dari tahun ke tahun, mulai dari 2007 sampai 2012, hanya di tahun 2009 kinerjanya yang agak menurun, lalu naik kembali pada tahun 2010. Lalu dari data anggaran pemasaran pendapatan PT Erlangga Cabang Bengkulu tahun 2007 sampai 2021, maka dilihat anggaran pemasaran menghasilkan terjadi dari 2007 sampai 2008. Pada tahun 2007, anggaran pengeluaran pemasaran sebesar 1.134.506.200 rupiah. Dari anggaran terlihat penghasilan sejumlah 3.370 juta. Namun di 2008 anggaran pemasaran sebesar 1.046.334 rupiah dan menghasilkan sebesar 3.570.227 rupiah. Dari perbandingan tersebut disampaikan bahwa semakin besar anggaran pemasaran, maka semakin besar juga penghasilan yang akan dikumpulkan. Dari hasil informasi, melihat perbandingan pada tahun 2007 sampai 2012, anggaran pemasaran terendah pada tahun 2009 dengan anggaran pemasaran sebesar 975.396 rupiah. Anggaran pemasaran perusahaan memperoleh penghasilan 2.452 perusahaan mempunyai pendapatan 5.412.809 rupiah, memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap jumlah pendapatan yang harus dikumpulkan perusahaan. Lalu selanjutnya ada studi kasus anggaran administrasi pada PT Gatra dan OSA. Berbagai departemen manajemen dan departemen umum menjadi 3 departemen. Departemen sekretariat, departemen keuangan, departemen umum sesuai dengan struktur organisasinya.
Lalu untuk membuat anggaran manajemen umum tahun 2011, perusahaan telah menetapkan berbagai kriteria pengeluaran dan pengalokasian dalam bentuk anggaran variabel. Berdasarkan pengalaman dan penelitian sebelumnya, pengeluaran dan pasar pengeluaran default adalah gaji pegawai administrasi dan umum ditetapkan sebesar Rp100 per bulan per orang. Banyak pegawai di divisi sekretariat 8 orang, divisi keuangan 10 orang, divisi umum 9 orang, serta tidak dikenakan kompensasi apapun. Ukuran, lalu volume penjualan untuk bulan yang berkaitan pada tahun 2011 diharapkan 2 kali kenaikan penghasilan di bulan Mei 2011 dan September 2011 dengan kenaikan penghasilan sebagai berikut. Kenaikan 18.750 untuk staf sekretariat, lalu untuk staf sekretariat kenaikan 10.000, untuk staf Kementerian Keuangan 10.000, untuk staf Kementerian Umum. Selanjutnya, besaran biaya material untuk keperluan setiap divisi administrasi dan divisi umum ditetapkan sebagai berikut. Pada bulan Januari sampai April 2011, divisi sekretariat sejumlah 75.000 per bulan, yang ditambah sejumlah 0,6 per jam kerja tenaga kerja langsung, lalu divisi keuangan sejumlah 60.000 per bulan yang ditambah sejumlah 0,6 per jam kerja tenaga kerja langsung. Yang C, divisi umum sejumlah 80.000 per bulan yang ditambah sejumlah 0,6 per unit jam kerja tenaga kerja langsung. Lalu di bulan Mei sampai bulan Agustus 2011, divisi sekretariat sejumlah 75.000 per bulan ditambah oleh 0,75 rupiah per jam tenaga kerja langsung. Lalu divisi keuangan sejumlah 60.000 per bulan ditambah oleh 0,75 rupiah per jam tenaga kerja langsung. Lalu di divisi umum sejumlah 75.000 per bulan ditambah oleh 0,75 rupiah per jam tenaga kerja langsung. Lalu di bulan September sampai Desember 2011, di divisi sekretariat sejumlah 75.000 per bulan ditambah oleh Rp1 per jam kerja tenaga kerja langsung. Di divisi keuangan sejumlah 6.000 per bulan ditambah oleh Rp1 per jam kerja tenaga langsung. Di divisi umum sejumlah 75.000 per bulan ditambah oleh Rp1 per jam kerja tenaga kerja langsung. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Azrina Zara Hubianti. Azrina, silakan. Terima kasih Regita yang telah menjelaskan mengenai studi kasus sebelumnya. Nah, ini adalah lanjutan dari studi kasus anggaran administrasi umum. Jadi, data jam kerja tenaga kerja langsung pada PT Gatra dan OSA ini per bulan untuk tahun 2011 yaitu sebagai berikut, yaitu bulan Januari ada 54.000 JKTL, lalu juga ada di Februari itu ada dengan besaran yang sama, lalu Maret juga dengan 54.000 jam kerja tenaga langsung, di April juga masih dengan jumlah yang sama, lalu di Mei mulai ada kenaikan yaitu adalah 55.000 JKTL, lalu di Juni sampai dengan bulan Agustus juga
mendapat besaran yang sama, yaitu adalah 55.000 JKTL. Lalu pada di bulan September, yaitu ada 56.000 JKTL jam kerja tenaga langsung. Sampai dengan bulan Desember masih dengan besaran yang sama, yaitu adalah 56.000 jam kerja tenaga langsung. Nah, selanjutnya ini ada besarnya jumlah pembiayaan perawatan bangunan atau gedung pada bulan Januari 2011 sampai pada April 2011 yang diresmikan sejumlah Rp100.000 per bulan yang ditambah dengan Rp5 per jam kerja langsung untuk per bulan yang terlihat. Lalu untuk bulan Mei pada tahun 2011 sampai dengan Agustus 2011 akan ditambah dengan sejumlah Rp6 per jam kerja langsung pada bulan yang berkaitan, serta teruntuk bulan September 2011 ini sampai dengan Desember tahun 2011 sejumlah Rp100.000 per bulannya dan ditambah dengan Rp7,5 per jam kerja tenaga kerja langsung di per bulan yang berkaitan. Lalu ada pengeluaran perawatan gedung, yaitu adalah biaya perawatan untuk semua bangunan yang digunakan perusahaan sehingga menjadi pengeluaran umum yang wajib dibagikan kepada departemen Engkel menjadi Departemen Engkel menjadi tanggung jawab Departemen Penjualan dan juga tanggung jawab manajemen serta divisi umum. Berdasarkan perbandingannya, luas lantai kami menentukan bahwa area pabrik menanggung 70% pengeluaran perawatan gedung, area administrasi umum, dan juga gedung dan area administrasi umum menanggung 10%, dan porsi penjualan menanggung 20%. Secara khusus, pengeluaran perawatan gedung yang merupakan tanggung jawab Departemen Administrasi dan Umum itu sendiri juga harus diperhitungkan untuk setiap departemen di Departemen Administrasi dan Umum. Dari skala luas lantai, maka diresmikan pembagian tersebut adalah sebagai berikut, yaitu divisi sekretariat sejumlah 40%, divisi keuangan sejumlah 30%, dan juga divisi umum yang sejumlah 30%. Selanjutnya, nah, jumlah besarannya biaya pemeliharaan peralatan untuk setiap per setiap divisi di dalam bidang administrasi umum telah disusun sebagai berikut, yaitu pada bulan Januari sampai dengan April 2011, divisi sekretariat sejumlah Rp10.000 per bulannya yang ditambah oleh Rp0,4 per jam kerja langsung, tenaga kerja langsung, lalu divisi keuangan sejumlah Rp10.000 per bulannya yang ditambah dengan Rp0,4 per jam tenaga kerja langsung, lalu divisi umum sejumlah Rp10.000 yang ditambah dengan oleh Rp0,4 per jam kerja tenaga kerja langsung. Lalu pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2011, divisi sekretariat sampai divisi sekretariat, divisi keuangan, dan juga divisi umum ini memperoleh sejumlah Rp10.000 per bulannya serta ditambah dengan Rp0,5 per jam kerja tenaga kerja langsung. Lalu pada bulan September sampai dengan Desember 2011, divisi sekretariat, keuangan, dan juga divisi umum ini adalah sejumlah Rp10.000 per bulannya yang ditambah dengan Rp0,6 per jam kerja tenaga kerja langsung. Next. Nah, pengeluaran listrik tunduk pada pengeluaran perusahaan bagi perusahaan kepada perusahaan daya negara yaitu PLN untuk menerangi dan juga mengemudi untuk beberapa peralatan kamar, juga alat pendingin udara, seperti alat pendingin udara saat mengendarai mesin dan juga mesin listrik di esel milik masyarakat karena fungsi energi terutama untuk keperluan percayaan
perkiraan jumlah tidak berbeda dari bulan ke bulan. Untuk alasannya, perusahaan pada tahun 2011 ini menentukan jumlah listrik dari bulan ini hingga bulan-bulan tertentu sama, yaitu adalah Rp350.000. Pengeluaran listrik ini merupakan pengeluaran yang overhead dari pengeluaran listrik karena meliputi penggunaan listrik di seluruh divisi bisnis, sehingga harus dialokasikan ke beban divisi pembangkit, departemen penjualan, dan atas beban manajemen serta bagian umum. Berdasarkan perbandingan pemakaian watt, ditentukan bahwa divisi pembangkit under load biaya listrik sebesar 40%, divisi administrasi umum 30%, dan departemen penjualan 30%. Secara umum, biaya listrik yang ditanggung oleh divisi administrasi dan umum juga harus dibagikan ke masing-masing departemen dalam departemen penjualan. Berdasarkan perbandingan konsumsi watt, penggunaan ditentukan sebagai berikut, yaitu di mana divisi sekretariatnya ini adalah 40%, terus departemen keuangan itu 30%, dan juga partisipasi umum yaitu 30%. Next. Dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, ditentukan bahwa penyusutan gedung untuk tahun 2011 adalah Rp300.000 per bulannya. Nah, biaya penyusutan bangunan atau gedung adalah biaya gabungan karena meliputi semua bangunan milik perusahaan, sehingga harus dibebankan pada beban divisi pabrik, lalu beban divisi penjualan, dan juga beban pelanggan, lalu juga ada administrasi dan divisi umum. Dari skala luas lantai diresmikan bahwa divisi pembangkit menanggung beban biaya pemeliharaan gedung sebesar 65%, divisi administrasi umum menanggung 15%, dan dari divisi 20% divisi penjualan. Secara khusus juga penyusutan gedung yang ditanggung oleh bagian tata usaha dan umum itu sendiri harus dialokasikan kepada masing-masing bagian dari bagian niaga. Lalu berdasarkan perbandingan permukaan, pembagiannya ditentukan berikut, yaitu ada pembagian sekretariat yang sejumlah 40%, keuangan itu 30%, dan juga umum 30%. Dengan menggunakan metode garis lurus juga ditentukan bahwa penyusutan peralatan yang terdapat dan digunakan pada masing-masing divisi pada divisi administrasi dan umum adalah sebagai berikut, yang dimana divisi sekretariat ini sebesar Rp75.000 per bulan, lalu ada divisi keuangan yaitu adalah Rp110.000 per bulan, lalu umum ada Rp80.000 per bulan. Dari perbedaan tolak ukur pengeluaran dan pembagian berdasarkan yang telah disebutkan di atas, serta mempertimbangkan rancangan bisnis yang didasarkan pada jam kerja tenaga langsung, merancang anggaran pengeluaran administrasi untuk PT Gatra dan juga OSA tahun 2011. Berdasarkan informasinya, maka dapat laporan keuangan administrasi dan umum dapat disusun sebagai berikut ini. Ya, ini ada tampilannya, yaitu di mana pada bulan Januari 2011 yang berisikan, jadi tuh masing-masing tabel ini dari bulan Januari, Februari, dan juga Maret, April, itu berisikan ada gaji karyawan, biaya bahan-bahan, terus juga biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan alat-alat, biaya listrik, depresiasi gedung, dan juga depresiasi alat-alat. Nah, tadi kan sudah dibahas, sudah tercantumkan, maka kita tinggal masukkan jumlahnya ke dalam bagian-bagiannya, yaitu di mana ada bagian sekretariat, keuangan, dan juga bagian umum. Yang di mana pada bulan Januari jumlah pada bagian sekretariat yaitu adalah Rp1.088.800. Lalu pada bagian keuangan itu adalah Rp1.290.100. Nah, terus juga bagian umum itu ada Rp1.175.100. Lalu pada bulan Februari dengan isi keterangan yang sama, di bagian sekretariat sejumlah Rp1.088.800. Kalau di bagian keuangan itu adalah Rp1.290.100. Lalu pada bagian umum itu adalah Rp1.175.100. Nah, di bulan Maret sama bulan April ini juga memperoleh besaran yang sama. Next. Oke, nah di sini ada
tadi kan baru sampai bulan April. Nah, sekarang bagian bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus. Nah, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus ini juga memperoleh besaran yang sama nih. Nah, tapi berbeda dengan bulan sebelumnya. Bagian bulan sebelumnya, yaitu di mana bagian sekretariat ini memperoleh Rp1.255.950. Nah, kalau biaya bagian keuangannya itu memperoleh Rp1.406.650. Terus kalau misalnya bagian umumnya itu adalah Rp1.281.650. Next. Nah, ini lanjutannya di bulan September, Oktober, November, dan juga Desember, yaitu di mana memperoleh besaran yang sama juga, yang di mana bagian sekretariat itu adalah Rp1.430.400, lalu ada bagian keuangannya itu adalah Rp1.530.200, lalu bagian umumnya itu adalah Rp1.495.200. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Regita. Regita, dipersilakan. Azrina, terima kasih. Baik, kesimpulannya untuk paparan hari ini, untuk membantu sebuah produksi terhadap produk barang dan jasa dalam suatu perusahaan diperlukan manajemen dalam suatu perusahaan yang mampu berpikir untuk untuk kedepannya dalam menyiapkan keseluruhan tujuan dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan laba, menjaga kinerja perusahaan, dan meningkatkan hasil dari usaha yang terdapat kesinambungan penjualan. Keperluan pemasaran dan keuntungan dalam mencapai rencana yang sudah dibuat itu, industri wajib siap melakukan rintangan dalam masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi, seperti permasalahan keuangan, masalah yang akan menjadi rumit karena biaya produksi yang dipengaruhi oleh banyak jenis biaya. Nah, salah satunya adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Maka dari itu diperlukan pengelolaan anggaran biaya pemasaran dan juga administrasi umum. Penyesuaian anggaran adalah proses yang membuat rencana kerja dalam kurun waktu jangka pendek dan dibuat oleh manajemen menurut rencana aktivitas dalam jangka waktu panjang dengan waktu 1 tahun. Namun, estimasi administrasi adalah suatu perkiraan pengeluaran yang isinya mengenai keperluan yang digunakan oleh perusahaan, dilakukan kegiatan dalam membantu perusahaan suatu usaha selain produksi pabrik. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkut dari gedung perusahaan ke gudang konsumen. Anggaran administrasi berpikir periklanan mengeluarkan dan melengkapi usaha perusahaan di luar produksi pabrik. Misalnya biaya telepon, biaya listrik. Dalam hal ini anggaran fungsi perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pedoman kerja. Berdasarkan data studi, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran sangat penting, di mana memerlukan analisis data, peramalan, negosiasi, koordinasi, dan tahap terakhir persetujuan dari berbagai pihak dan bidang dalam suatu perusahaan. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.